Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga telah menggelar raker atau rapat kerja bersama Komisi 10 DPR ya tentunya membahas tentang pertimbangan pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain diaspora kita, yaitu ada Emil Laudero, Dean James, dan juga Joy Pelupesi. Nah, di mana di rapat kerja tersebut langsung kali ini berbeda, dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, yang memang sebelum-sebelumnya ketika proses pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada para pemain-pemain yang sebelumnya itu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir selalu tidak hadir, dan akhirnya di hari ini beliau menyempatkan hadir. Dan Pak Erick juga didampingi oleh beberapa stafnya, termasuk dari Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen PSSI, dan juga dari perwakilan Menpora, yaitu yang diwakili oleh Wamenpora yaitu Bapak Taufik Hidayat. Karena memang Pak Dito, Menporanya itu sedang ada tugas khusus dari Presiden sehingga tidak bisa mengikuti rapat kerja tersebut. Nah, tentu seperti biasa di rapat kerja tersebut dipaparkan profil dari ketiga pemain ini beserta asal-usul keturunannya dari mana sehingga punya darah Indonesia dan itu eligible untuk bisa diproses naturalisasi. Itu dijelaskan semuanya oleh Pak Wamenpora Taufik Hidayat. Dan setelah itu lalu juga ada pemaparan dari Ketua Umum PSSI terkait roadmap PSSI untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Dan di situ dijelaskan bahwa ada rencana strategis dari PSSI, tentunya targetnya sampai ke 2045 timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia bisa berada di peringkat ke-45 dunia ya, di mana di dalamnya juga ada target-target yang direncanakan, yaitu khususnya untuk sepak bola putra. Ada timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos Piala Dunia pada tahun 2031. Lalu juga ada timnas U20 ditargetkan lolos Piala Dunia pada tahun 2033, dan timnas U23 untuk bisa lolos Olimpiade pada tahun 2036, dan timnas sepak bola putra senior bisa lolos ke Piala Dunia pada 2038 ya tentunya. Walaupun sebenarnya kita juga targetnya untuk tahun depan bisa lolos tetapi itu sebetulnya bukan target utama dari PSSI ya. Ternyata Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ya memang saat ini momentumnya kebetulan timnas Indonesia peluangnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu sangat terbuka. Jadi kenapa PSSI jor-joran untuk beberapa kali mendatangkan para pemain diaspora untuk dinaturalisasi, yaitu karena momentum, itu alasannya. Dan seperti biasa ketika di rapat kerja ini tentu ada sesuatu hal yang unik ya pastinya, karena memang setelah selesai pemaparan dari Menpora dan juga PSSI tentu ada kritik, saran, masukan, dan sanggahan pastinya dari beberapa fraksi dari anggota DPR yang hadir mengikuti rapat tersebut, dan yang mayoritas memang setuju untuk pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada 3 calon pemain tim nasional Indonesia ini. Tetapi ada beberapa catatan yang pasti, yaitu adalah untuk supaya lebih mengedepankan lagi talenta-talenta lokal untuk bisa bersaing, jangan terpaku kepada para pemain keturunan ya atau naturalisasi seperti itu. Jadi semoga di beberapa tahun ke depan PSSI bisa segera memperbaiki mulai dari
bawah ya, entah itu grassroots ataupun kompetisi-kompetisi usia muda, supaya yaitu tadi melahirkan para pemain-pemain atau bibit-bibit muda yang bisa menjadi talenta di timnas senior nantinya gitu. Jadi untuk naturalisasi ini kan hanya jangka pendek dan menengah gitu. Jadi tidak selalu bisa mengandalkan dengan jalan dari proses naturalisasi itu. Nah, selain dari itu juga ada dari fraksi Gerindra ya, yaitu salah satu musisi yang sekarang menjadi anggota DPR ya, sebut saja Ahmad Dhani. Walaupun saat itu pimpinan sudah akan menutup saran-saran dari berbagai fraksi dan akan menyimpulkan, tetapi akhirnya dia ingin memberikan masukan, dan masukan pun ya sangat-sangat aneh gitu. Dan tentu ini lebih menyinggung ke rasis ya, karena dia memberikan saran kepada PSSI dan juga Menpora bahwa jangan terlalu banyak pemain bule katanya di timnas Indonesia, karena itu tidak, ya kelihatannya ya kurang enak gitu kalau ada bule di skuad timnas Indonesia. Ya sebetulnya siapapun orang, entah itu dia tahu sepak bola ataupun tidak tahu sepak bola, berbicara tentang sepak bola pun itu berhak ya, boleh-boleh saja. Entah itu pengamat atau siapapun itu boleh-boleh, tetapi ya setidaknya kita riset dulu gitu. Kita harus cari tahu dulu bahwa bagaimana tentang proses naturalisasi ini, aturannya seperti apa. Jadi ya mau bule, kulit putih, kulit hitam, mata biru, mata coklat, rambutnya pirang, hitam, oranye, dan lain-lain, itu tidak masalah. Yang terpenting pemain itu punya skill, punya kemampuan, punya bakat, tentu yang bisa kita manfaatkan di tim nasional Indonesia kita saat ini gitu. Dan tentu kemampuan-kemampuan itu bisa kita gabungkan ke dalam satu skuad timnas Indonesia gitu ya. Selama dia eligible, selama dia garis keturunannya ada dan tidak menyalahi aturan, ya tidak masalah gitu. Bukan soal bule atau tidak bule ya, itu lebih kerasis sih menurut saya ya. Jadi ya ini untuk seorang anggota DPR memberikan saran seperti itu ya, menurut saya sih sangat tidak etis gitu ya. Apalagi dia juga di saran yang keduanya, yaitu dia memberikan saran untuk menaturalisasi tidak hanya pemain katanya, tetapi para pemain yang sudah berumur 40 tahun atau yang sekarang sudah menjadi pelatih, itu bisa dinaturalisasi dengan cara mereka dijodohkan dengan orang Indonesia, nanti keturunannya bisa melahirkan pesepak bola yang bagus, yang luar biasa lah. Kalau masalah jodoh-jodohan itu nggak bisa dipaksa ya, tentu itu pilihan masing-masing gitu. Ini benar-benar sangat nyeleneh gitu, usulan dari seorang anggota DPR, dan ya menurut saya sangat yang enggak banget lah. Tentu pasti ini saran dari beliau ini pasti terus akan digoreng oleh beberapa media di entah itu Instagram, di X, Facebook dan lain sebagainya. Pasti beberapa hari ke depan ini akan digoreng ya. Itu ya, jadi hari ini di rapat kerja itulah salah satu yang unik di antara sekian fraksi yang lain memberikan saran dan masukan, hanya satu itu yang unik ya. Tetapi pada akhirnya dari ketiga pemain ini tentu disetujui proses pemberian kewarganegaraannya, dan besok akan diselenggarakan rapat paripurna. Lalu setelah itu nanti mungkin akan langsung ke Kepres, dan setelah itu baru disumpah ya, karena memang proses ini harus dikebut. Kalau memang tiga pemain ini harus bisa tampil di laga tanggal 20 nanti melawan Australia, tentu dari sekarang harus sudah mulai dikebut, karena pendaftaran terakhir itu pada tanggal 10 Maret ya, kalau tidak, apa 15 saya lupa. Nanti koreksi kalau salah ya gitu. Jadi yaitu proses pertama sudah dilalui, mudah-mudahan proses kedepannya lancar ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.